Kita lanjut lagi nanti. Kalau ada Di lain waktu ya. Di lain Mas waktu Febri. insya Allah. Oke, dari sekolah pemulung yang didirikan nih, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk dari Mas Febri untuk smart listeners yang mendengarkan kita di sore hari ini nih. Apa harapan Mas Febri dari sekolah pemulung yang didirikan sudah berjalan berapa tahun nih? Sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun 17, 18, 19, 20, ya 5 tahun. Ya, apa yang Mas Febri harapkan dari sekolah pemulung yang ada? Baik. Terima kasih banyak nih Mbak. Untuk harapan kami sih terbesar kami dulu ya untuk anak-anak didik kami. Bahwa saya selalu sampaikan bahwa kelak anak-anak kami, harapan terbesar kami bahwa anak kami kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Amin. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang insya Allah di hatinya, di dadanya ada Al-Quran. Sehingga ketika dia memimpin Indonesia, tidak ada lagi yang korupsi. Tidak ada lagi yang melakukan kejahatan-kejahatan, karena dia tahu dia punya Al-Quran di dadanya, dia punya hafalan Al-Quran di dadanya, sehingga dia tahu mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak harus dia lakukan. Itu harapan kami. Harapan saya terkhusus untuk guru-guru saya di sekolah impian. Sekolah impian ini tidak mungkin bisa berkembang, berjalan seperti sekarang ini kalau saya hanya sendiri. Sekolah impian ini, sekolah pemulung ini bisa berjalan seperti sekarang ini karena saya didampingi oleh pejuang-pejuang hebat, guru-guru yang hebat, karyawan-karyawan laundry yang hebat, karyawan-karyawan les privat yang hebat. Sehingga sekolah impian ini masih terus mendidik anak-anak pemulung tanpa guru-guru kami tahu berapa gaji yang saya kasih setiap bulannya. Tapi dia selalu semangat dan ikhlas untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan membaca menulis kepada anak-anak pemulung ini. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru sekolah impian. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Begitupun teman-teman komunitas Rumah Dedikasi Indonesia, saya sangat berterima kasih. Harapan terbesar saya selanjutnya bahwa semoga pemerintah bisa berkunjunglah ke sekolah kami untuk melihat apa yang telah kami lakukan, apa yang sedang kami perjuangkan. Semoga insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk diberikan izin untuk tingkat SD-nya nanti insya Allah, sehingga makin banyak siswa yang bisa kami tamatkan di sekolah impian insya Allah. Ya, tentu pada saat mendirikan sekolah ya di sekitar tempat pemulung itu, apa sih yang menjadi harapan terbesar dari Mas Febri ya? Kalau melihat kita kan berbicara ya untuk anak-anak ya, kita mendidik anak-anak ya. Untuk kedepannya harapan terbesar kita ya, dibanding kalau mereka tidak bersekolah, Mas Febri. Iya, baik Mbak. Alhamdulillah Mbak, saya kan mengajar nih di sekolah, pernah mengajar di sekolah terfavorit di Makassar nih. Saya merasakan kayak memang ini akan menjadi pemimpin Indonesia. Kayaknya orang kalau dia sekolah di sini. Kalau mereka tidak sekolah dari anak pemulung ini. Kalau kita melihat anak pemulung ini, ada kesenjangan Mbak ya. Ada yang sekolah yang sangat bagus, kemudian ada yang tidak sekolah. Kami melihat bahwa keseharian mereka seperti apa? Keseharian mereka gini Mbak. Keseharian saya lihat mereka anak pemulungnya pergi memulung. Limbang-limbang istilah mereka itu menyuruh mobil yang melintas itu limbang-limbang istilahnya apa ya? Kayak juru parkir gitu ya, untuk memutar. Kemudian kadang di antara teman-temannya itu ada yang besar-besar Mbak ya, ada yang isap lem, ada yang mungkin narkoba, Allahu a'lam, kemudian ada yang suka merokok dan lain sebagainya. Kalau anak pemulung ini dibiarkan begini saja Mbak ya, tidak dibina, hati-hati. Makassar akan rusak. Makassar akan menjadi kumpulan 20 tahun ke depan. Kita berbicara visioner, kita berbicara bahwa 20 tahun yang akan datang, anak-anak 70 ini, kalau kita tidak perbaiki mulai dari sekarang, generasi emas nanti 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak pemulung ini tumbuh besar tanpa akhlak yang baik, tentu akan merusak Makassar. Tapi kalau di awal diperbaiki dengan baik, insya Allah dididik dengan baik, diberikan pemahaman mana yang baik, mana yang benar, bagaimana membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, insya Allah Makassar khususnya, Indonesia pada umumnya ya
insya Allah akan menjadi provinsi yang akan ada tingkat penurunan lah kejahatan di Makassar, Mbak. Ya, itu yang menjadi harapan kita semua ya. Iya, Mbak. Bagaimana untuk anak-anak pemulung ini bisa kita didik ya untuk menjadi generasi penerus bangsa ya, Mas Febri. Baik, kita terbatas. Terima kasih Mas Febri sudah menambah wawasan kita di sore hari ini ya, khususnya untuk dari usaha laundry yang dijalankan. Semoga usahanya sukses, semoga berkah begitu ya. Doakan juga untuk usaha les privat kami, Mbak. Semoga berkah juga. Ya, semoga berkah juga untuk les privatnya. Les privat smart home. Karena ini semuanya dari keuntungannya itu di bawah ya, untuk bagaimana untuk operasional dari sekolah pemulung yang didirikan ya, yang dijalankan sekarang ini. Iya, betul, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mas Febri, sukses untuk usahanya. Mbak, saya minta izin nih, mau berterima kasih nih kepada donatur. Iya. Cukup singkat Mas Febri. Iya. Saya berterima kasih saja kepada siapapun donatur yang telah berjuang. Terima kasih siapapun kepada donatur yang telah berjuang di Sekolah Impian. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan bunda-bunda sekalian. Siapapun dimanapun berada, terima kasih banyak dari hati yang paling dalam. Semoga Allah memberkati kita semua, semoga Allah meridhai kita semua. Insya Allah semoga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara di sore ini, dan sekali lagi terima kasih Mas Febri dan Smart Listener. Untuk Senin Inspirasi kita akan jumpa lagi minggu depan ya dengan tamu yang berbeda. Kali aja Mas Febri masih mau ya. Iya, masih banyak yang mau sampaikan. Baik, dan Smart Listener, saya Mirza Reni pamit. Ada Febriansyah SPD MPD dari owner Smart Laundry. Kita pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.